Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Abiati Aziza, kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, terdapat banyak organisasi militer yang dibuat oleh Jepang. Salah satu contohnya itu ada PETA, Keibodan, dan yang lainnya. Untuk membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua, organisasi tersebut melibatkan masyarakat pribumi sehingga rakyat pribumi mendapatkan pelatihan militer dari Jepang. Pelatihan militer ini menjadi bekal untuk Indonesia dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia hingga sekarang. Perkembangan dari pelatihan militer tersebut dapat dirasakan hingga sekarang. Dapat dilihat dari mulai peralatan yang memadai, SDM yang membaik, meningkat, hingga militer Indonesia dapat disebut-sebut militer terbaik 13 dunia pada tahun 2023. Hal itu tidak lepas dari pelatihan militer Jepang yang telah didapat oleh Indonesia. Awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang bercita-cita membangun kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah naungannya. Untuk merealisasikannya, Jepang mencetuskan Perang Asia Timur Raya yang dimulai dengan penyerangan mendadaknya atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Pasca pengeboman itu dan adanya semboyan Hakuicho menjadi dorongan sekaligus legitimasi bagi Jepang untuk melakukan ekspansi imperialismenya ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Indonesia menjadi salah satu incaran Jepang karena hasil buminya yang melimpah. Arti dari Hakuicho sendiri adalah 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Satu atap yang dimaksud di sini adalah di bawah Kekaisaran Jepang. Kedatangan Jepang pada awalnya memberi harapan bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan negara Belanda. Semboyan 3A-nya ini dan pengakuan sebagai saudara tua yang disampaikan Jepang menjadi amunisi untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sekaligus didukung keyakinan ramalan Jayabaya, rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang. Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meski pasukan KNIL atau Koninklijke Nederlandse Indische Leger dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersama dengan Balikpapan. Pada 12 Januari di tahun yang sama menyusul ke Sumatera setelah berhasil memasuki Pontianak, dan bersama dengan itu Jepang menaklukkan Pulau Jawa. Pada tahun yang sama juga, akhir tanggal 8 Maret di Kalijati tentara dan pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itulah berakhir pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan dengan resmi ditegakkan kekuatan kemaharajaan Jepang di Indonesia. Sejak 9 Maret 1942, Jepang menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda. Rakyat Indonesia yang sudah jemu terhadap perang dan penjajahan menyambut kedatangan Jepang itu dengan harapan Jepang akan memberikan kedamaian dan kemakmuran. Jepang datang dianggap sebagai pembebas penderitaan bangsa Indonesia. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Jepang dengan sebaik-baiknya. Setelah menguasai Indonesia, untuk mengendalikan keadaan, pemerintah dibagi menjadi beberapa bagian. Jawa dan Madura diperintah oleh tentara ke-16, pusatnya di Jakarta. Sumatera diperintah oleh tentara ke-25, pusatnya di Bukit Tinggi atau Sumatera Barat. Indonesia bagian timur diperintah oleh tentara kedua Angkatan Laut dengan pusatnya di Makassar, bagian Sulawesi Selatan. Panglima tentara ke-16 di Pulau Jawa yang pertama ialah Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, sementara Kepala Stafnya Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Dia
tugas untuk membentuk pemerintahan militer di Jawa dan kemudian diangkat menjadi Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer. Staf Pemerintahan Militer Pusat dinamakan Gunseikanbu. Masing-masing daerah dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Pada awalnya, Jawa dibagi menjadi 3 provinsi, serta 2 daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian ini dianggap tidak efektif, sehingga dihapuskan. Akhirnya Jawa dibagi menjadi 17 keresidenan, dan Sumatera dibagi menjadi 10 keresidenan, dan beberapa subkeresidenan, distrik, dan kecamatan. Sementara daerah Indonesia Timur yang dikuasai Angkatan Laut Jepang dibagi menjadi 3 daerah, yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Seram. Masing-masing daerah itu dibagi menjadi beberapa keresidenan kabupaten, subkabupaten, distrik, dan kecamatan. Pembagian daerah seperti ini dimaksud agar semua daerah dapat diawasi dan dikendalikan untuk kepentingan pemerintah tentara Jepang. Namun untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dibutuhkan jumlah personel yang banyak jumlahnya, sementara jumlah orang Jepang yang ada di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga dalam bidang pemerintah. Pemerintah militer Jepang berusaha agar rakyat Indonesia dapat dimobilisasi untuk kepentingan mereka. Oleh sebab itu, pemerintah militer Jepang berusaha membuat berbagai macam organisasi pergerakan massa yang bersifat militer ataupun semi-militer. Dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.